Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang kesempatan pagi hari ini mengikuti ibadah online YouTube. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sembah Dia. Layak dipuji disembah. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Mari sama-sama katakan Hosana, Hosana,
Tidak ada nama yang kami sembah selain nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Salam Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita sama-sama katakan amin. Yang bersukacita kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Mau setia. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, berlari sampai akhir, bertanding sampai menang. Tanggalkan semua beban yang merintangi. Sama-sama, hey! Tuhan setia dan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, berlari sampai akhir, bertanding sampai menang. Tanggalkan semua beban yang merintangi. Sama-sama, hey, ku mau setia. Setia dan panggilanmu, Sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. haleluya. Angkat mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, berlari sampai akhir, bertanding sampai menang. Tanggalkan semua beban yang merintangi. Mari sama-sama ku mau setia, hey! Kau setia Kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan. Mari sekali lagi ku mau setia, haleluya. Ku mau setia, kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa berkata di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, di situ katakan, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaannya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di dalam ayat yang ke-12 di situ katakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita hidup
Mari Bapak Ibu, hanya sedikit waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Sebab itu mari bersama-sama pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. mari sama-sama, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi berkat. oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini mari sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Haleluya, 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 haleluya. Biar bila saatnya nanti tiba bagi setiap kami masing-masing, kami benar-benar sudah dapat menjadi berkat. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Hanya tinggal sedikit waktu saja. Di mana waktu perkenanan itu masih ada. Kesempatan di mana kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berbicaralah buat kami semua pagi ini Tuhan. Buat kami mendengar Tuhan. Urapi setiap telinga yang mendengar. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita siap dengan firman Tuhan, katakan amin, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Apa kabar Ibu Saudara? I'm so blessed, sangat diberkati Tuhan. Walaupun di masa-masa yang masih dalam masa pandemi, ya kita percaya kita anak Tuhan tetap ada dalam berkat Tuhan. Tema pagi ini adalah hanya sedikit waktu. Tadi nyanyian terakhir katakan hidup ini adalah kesempatan. Waktu perkenanan Tuhan masih ada hari ini. Mari kita baca ayat mas kita pagi ini dalam Yohanes pasal 12 ayat 35 sampai 36. Bagi yang bawa Alkitab silakan dibuka. Ada tab kudus, HP kudus, pastikan semua kudus. Amin. Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Baik saudara, waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita, ya, itu merupakan kesempatan untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan sia-siakan waktu. Amin. Jangan sia-siakan waktu karena kita tidak dapat memperoleh kembali waktu yang sudah kita terima, yang sudah kita hilangkan dengan sia-sia. Dikatakan hanya sedikit waktu lagi. Dikatakan terang di antara kamu. Nah, selama terang itu ada padamu, percaya kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi kenapa banyak orang yang masih dikuasai oleh kegelapan, ya, karena tidak tetap ada dalam terang. Ya. Yesus adalah terang itu sendiri, amin. Nah, selama kita hidup dalam Dia, ya, selama Dia ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasai ketika kita ada dalam terang. Makanya pakai kesempatan saat ada terang, supaya dikatakan tadi kegelapan tidak menguasai kita. Kenapa banyak orang Kristen yang masih dikuasai kegelapan, saudara? Ya, coba kita perhatikan diri kita masing-masing. Mengapa kita masih saja sering kali ingin mengatakan, mengulangi, melakukan hal-hal yang gelap, saudara? Mungkin kita tidak diterangi dalam terangnya Kristus. Makanya dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi saudara, kata pergunakan dari kata redeem, yaitu tebus. Mari kita tebus. Ya, waktu yang sia-sia mungkin yang kita sudah abaikan, saudara, kita gunakan hari ini waktu dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita hidup hari ini, ada tugas yang harus kita kerjakan ketika kita masih hidup ini. Dan ketika kita masih hidup, ada tugas yang harus kita kerjakan, itu Tuhan juga memperlengkapi kita. Bukan tidak diperlengkapi,
kita diperlengkapi dengan talenta. Setiap kita diberikan tugas dan juga diberikan talenta, hikmat, akal budi, kepandaian dan sebagainya. Makanya dalam perumpamaan tentang talenta, sebelum orang kaya tersebut meninggalkan pegawainya, mempercayakan kekayaannya, dia memberikan kepada orang yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta dan satu talenta. Ya. Saudara, mari kita jangan seperti hamba yang dipercayakan untuk menerima 1 talenta. Hamba tersebut tidak mempergunakan waktu yang dia terima untuk mengerjakan tugasnya. Akibatnya apa? Ia kehilangan semuanya. Dan firman Tuhan katakan apa yang ada padanya diambil daripadanya. Tidak hanya itu saja, saudara. Kalau baca di dalam Matius 25, 14-30, dikatakan ia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Ini menyedihkan, saudara. Jadi kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan dengan talenta yang diberikan. Karena itu firman Tuhan katakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Pergunakan waktu yang ada. Hiduplah seperti orang arif. Artinya apa Bapak Saudara? Mari kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Setiap kita berikan waktu yang sama, 24 jam. Ada yang lebih? Ya, semua sama, 24 jam. Bapak Saudara, makanya saudara dan saya, mari kita yang hari-hari ini kita sedang berpacu. Saudara. Ya, waktunya tinggal sedikit, singkat, bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Amin. Ya, dan dengan terang yang ada pada kita itu, ya, kita pergunakan ya waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar kita menjadi terang bagi banyak orang. Di dalam Yohanes 18 ayat 12 ini janji yang luar biasa. Yohanes 8 ayat 12 katakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Ini janjinya yang luar biasa. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara pengikut Kristus? Saudara pengikut Kristus? Ya, dikatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bahkan dikatakan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau hari ini kita dikatakan anak Allah, mengikut Allah, kita menjadi orang-orang berkesempatan menjadi terang bagi kehidupan banyak orang. Sehingga kita membawa orang tidak hidup dalam kegelapan. Mungkin yang di luar masih bisa masuk ke dalam. Ya. Saudara, tujuan khotbah kita hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengizinkan Dia berkarya untuk membenarkan kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan dan kita tidak berbuat dosa lagi. Ingat Bapak Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Di dalam Galatia 2 ayat 16 katakan, Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, dikatakan, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau kita baca ayat ini, saudara, makna kata dibenarkan ini bukanlah seperti yang dipahami oleh sebagian orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa di mana kita dijadikan benar meskipun kita berbuat dosa. Beda ya saudara. Ada aliran ya yang mereka menanggapi bahwa kasih karunia berlebihan. Ya, mereka mengatakan bahwa kita dibenarkan, dijadikan benar meskipun kita berbuat dosa. Saudara, kalau kita melihat ini keliru. Kata dibenarkan menggunakan kata dikeo, yang dari kata sifatnya dikeos itu merujuk pada kesalehan orang yang saleh. Nah, kalau kita melihat kata ini saudara, sebenarnya maksud daripada Paulus ketika dikatakan manusia dibenarkan, artinya manusia dijadikan saleh sebenarnya. Dijadikan saleh karena iman, bukan oleh karena hukum Taurat. Ya. Jadi
Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya, Bapak Ibu Saudara kita semua, ketika kita mengaku dengan mulut hati percaya, maka orang tersebut akan dijadikan orang yang saleh. Ya, kata dibenarkan tadi. Menjadi orang yang saleh, di mana kehidupannya akan menjadi saleh dan benar. Dan tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa mereka. Ketika kita ada dalam Dia, dan Dia ada dalam kita, kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Jadi makna daripada kata dibenarkan sesungguhnya yang dimasukkan oleh Rasul Paulus, bukanlah kita lalu bebas berdosa, namun jika tetap menjadi benar. Ini pemahaman yang keliru, Bapak Saudara. Ya, jadi sebaliknya, oleh karena iman kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak mungkin lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup layaknya menjadi orang-orang yang saleh dan benar. Amin, Saudara. Ya, Saudara, oleh karena itu jangan lagi sebagai umat yang sudah dibenarkan. Ya, kita umat yang sudah dibenarkan untuk hidup di luar kebenaran. Karena saya sering melihat ada sebagian orang Kristen ya membiarkan hidupnya keluar dari kedudukannya yang sudah dibenarkan. Ya. Orang yang sudah dibenarkan tapi hidupnya tetap tidak benar, Saudara. Seharusnya setelah memiliki predikat dibenarkan, ya, orang beriman itu tetap ada di dalam Dia. Mempertahankan gaya hidupnya untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi kita melihat pada kenyataannya, Saudara, seringkali kita lihat banyak anak Tuhan yang mundur dari imannya dengan berbagai alasan. Kita lihat di Alkitab juga ada contoh bagaimana Yudas Iskariot menjual imannya oleh karena jabatan, oleh karena uang. Saudara. Bukankah hari ini kita sering melihat oleh karena jabatan, oleh karena uang mereka menggadaikan imannya, Saudara. Ya, Simpson oleh karena apa, Saudara? Kecantikan seorang wanita, dia melanggar apa yang sudah Allah tetapkan. Yunus karena iri hati, ya kan? Dia menentang perintah Tuhan dan banyak lainnya lagi, Saudara. Oleh karena itu kita harus hidup oleh karena iman, oleh karena percaya, supaya kita tetap ada dalam kebenaran. Untuk tetap dalam kebenaran kita harus memiliki iman, tetap percaya. Ibrani pasal 10 ayat 38 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang hari-hari zaman akhir ini, Saudara. Tapi kita hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Makanya, Saudara, apabila apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, persoalan, masalah, tetaplah percaya, ya, dan tetap beriman. Terima kasih. Ya, walaupun mungkin badai menerpa kita, ya, mari kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Saudara. Pakai kesempatan yang ada ini. Ketika kita masih hidup, ini kesempatan untuk kita menerima perkenanan dari Tuhan, menjadi terang bagi banyak orang di segala lingkup kehidupan Saudara. Kita belajar di dalam Yohanes 8 ayat 1, kita baca semua pagi hari ini. Belajar dari cerita ini dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan dengan cepat. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Dalam hukum Taurat, apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah.
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya padanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bapak saudara, ini berbicara waktu perkenanan Tuhan bagi wanita tersebut. Dia diberi kesempatan lagi dan dikatakan pergilah dan bertobat dan jangan berbuat dosa. Kurang lebih 22 tahun lalu, saat mana saya mengalami pertobatan, saudara, bagi saya itu waktu perkenanan yang Tuhan berikan. Seringkali saya mengabaikan waktu perkenanan Tuhan. Berkali-kali saya ditegur lewat masalah, lewat persoalan, tapi enggak bertobat-tobat. Tapi waktu itu saya mengalami perkenanan dari Tuhan, bertobat, diampuni dari dosa, dan dipulihkan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita waktu perkenanan supaya kita berbuah. Makanya hal pertama yang kita harus lakukan, saudara, pergunakanlah waktu perkenanan Tuhan. Pergunakanlah waktu perkenanan Tuhan. Dalam ayat 1 dan 2 tadi dikatakan, pagi-pagi Yesus berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Saudara perhatikan. Semasa Tuhan Yesus ada di bumi ini dan semasa dia pelayanan 3,5 tahun di bumi, kita perhatikan dia gunakan waktu semaksimal mungkin. Pagi-pagi benar, dikatakan dia sudah bangun dan ada di bait Allah. Untuk apa? Mengabarkan kabar baik, mengajar. Dalam situasi apapun, mari kita belajar, gunakan waktu perkenanan dari Tuhan. Sebab firman Tuhan nanti kita akan baca. Pada waktu perkenanan, dia masih mau mendengar, menolong, dan menyelamatkan. Dan hari ini adalah waktu perkenanan itu bagi kita semua. Waktu di mana kesempatan untuk bertobat secara pribadi, waktu di mana kita membawa orang datang dan bertobat kepada Tuhan, dia masih mau mendengar, masih mau menolong, dan menyelamatkan. Inilah waktunya. Hanya sedikit waktu. Makanya tema kita pagi ini, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 6. Kita baca sama-sama ya, kita baca dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Kalau kita baca dikatakan, sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan. Dari kata ini sebenarnya kita mendapatkan suatu pengertian. Ya, pada waktu aku berkenan, berarti waktu itu adalah hak dan otoritas Allah. Saat dia berkenan, artinya dia pada suatu saat mungkin juga tidak berkenan. Maka ibu saudara, kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang memakai waktu dan waktu-waktu berkenan ini bukan untuk memperbaiki diri, tapi mencari kesalahan dan menuduh orang lain. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Ya, mencari kesalahan daripada wanita pelacur tadi, saudara. Padahal ada janji Tuhan, dikatakan di hari, di waktu perkenanan Allah. Apa janjinya, saudara? Ayat 2 mengatakan tadi, saudara. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengar, aku akan menolong, dan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan, dan aku akan menyelamatkan, saudara. Kapan Allah berkenan? Kapan waktu ini dan hari ini? Itu kata firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Hari apa sekarang? Minggu.
Di mana kita saat ini, waktu ini, inilah artinya saat ini pun ya, masa di mana kita masih hidup, masa di mana kita masih bernafas adalah masa perkenanan dari Tuhan. Masa ini adalah masa di mana waktu anugerah Tuhan masih bisa mengampuni kita. Masa anugerah Tuhan mengampuni kita dari dosa, mungkin dari kesalahannya, mungkin kita nggak sadari, yang masih terus diulang-ulang. Mungkin kesalahan dari dosa mulut kita, pikiran hati kita, atau kesalahan yang mungkin yang orang lain nggak mengerti, nggak tahu. Tapi saya mengatakan semua itu diselesaikan dan pengampunannya datang atas hidup kita tanpa syarat. Hanya ketika kita mau bertobat. Kapan? Hari ini. Amin. Pertobatan kapan? Setiap hari kita bertobat, saudara. Karena setiap hari kita bisa berbuat dosa. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan luka-luka saudara. Ya, mungkin mengalami suatu kepahitan di masa lalu, tertipu oleh tipu daya iblis, dikhianati orang, dan semua luka itu sanggup disembuhkan. Amin, Bapak Saudara. Ya, tidak ada luka atau sakit yang enggak bisa disembuhkan. Ada obatnya di dalam Tuhan. Amin, Saudara. Dan hari ini Tuhan menyediakan keranjang yang sangat besar untuk menampung beban saudara. Dia berkata apa? Datanglah padaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datang padaku. Dan hari ini juga ada panggilan bagi setiap pelayan Tuhan menjadi pekerja-pekerja. Ladang sudah menguning. Saudara, karena kita nggak bisa mengubah hari. Saudara, kita nggak bisa mengubah hari kemarin yang sudah kita lewati. Ada banyak orang menyesal ketika orang tuanya meninggal, ya orang yang dikasihi meninggal. Dulu kenapa aku enggak mengasihi mereka, enggak memperhatikan. Terlambat. Kita enggak bisa mengubah hari kemarin. Kita enggak bisa menentukan hari esok harus bagaimana, enggak bisa. Dan kita juga tidak berkuasa tentang apapun di hari ini, saudara. Karena kita enggak tahu sedetik kemudian akan terjadi apa. Oleh sebab itu, saudara, yang luar biasa kita harus tahu ada janji Tuhan di masa perkenanan. Dikatakan tadi apa? Dia akan mendengar, menolong dan menyelamatkan kita pada hari ini. Amin. Hari ini asal kita mau bertobat, maka kita akan mengalami pertolongan, bahkan kesembuhan dan diselamatkan. Oleh karena itu yang selanjutnya saudara, ya pada saat mana kesempatan di hari perkenanan Tuhan, ada dua hal yang bisa dilakukan manusia. Meninggalkan atau tetap diam dekat Tuhan. Ada banyak orang ketika punya masalah persoalan, bukannya dia tetap konsisten dengan Tuhan, dia mencari Tuhan, tapi oleh karena pengenalannya yang belum sempurna, dia meninggalkan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat 7 dan 8 tadi saudara, Yohanes 8 ayat 7 sampai 9 saudara, ketika mereka terus bertanya-tanya pada Tuhan, maka ia pun bangkit berdiri, ya, dan berkata pada mereka orang Farisi itu, barang siapa di antara kamu enggak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Seringkali saya bertanya, ngapain ya? Saudara tahu enggak kenapa ya Tuhan Yesus itu membungkuk, nulis-nulis di tanah, saudara? Pernah enggak terusik dengan kata-kata ini, saudara? Ya, ditanyain malah nulis-nulis di tanah. Yang ditulis apa kita enggak tahu, saudara. Saudara, ia membungkuk dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah, ini hati nurani. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ya, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara, dua hal dalam kehidupan ini, kita meninggalkan Tuhan atau tetap ada di dalam Dia. Hidup ini pilihan. Pagi tadi saudara memilih, wah aku mau ibadah pagi saja. Karena sore mungkin mau jalan-jalan. Bagus, ya tetap ibadah dulu ya. Saya mau ibadah sore saja. Ya. Itu pilihan saudara. Anugerah keselamatan sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, kita semua diberi kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih oleh Tuhan. Pada masa perkenanan ini,
Bagaimana pilihan saudara? Apakah kita masih mau rajin ibadah atau malas ibadah? Saudara, puji Tuhan, ya jemaat GPT Puswana luar biasa, saudara. Ya antusiasnya beribadah, hari ini full, ya kan? Bahkan di luar masih ada, walaupun dibatasi dengan jarak, saudara. Ya, kenapa? Saya yakin ada kerinduan, ada passion untuk menjadi dan mau memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu pilihan saudara. Apakah kita mau mencari Tuhan atau meninggalkan Tuhan, atau hanya mencari Tuhan pas tambal butuh saja? Kalau butuh cari Tuhan, nggak butuh lupakan Tuhan. Kita bisa saja menyakiti hati Tuhan atau mengasihi Tuhan. Kita bisa tetap setia, tetap taat beribadah, tetap setia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini pilihan. Kita bisa mengasihi orang atau menghakimi orang. Seperti yang orang Farisi dan ahli Taurat tadi ketika membawa wanita yang berzina tersebut. Yang ada dalam pikiran mereka apa, saudara? Ketika mereka membawa wanita Samaria tadi yang dikatakan berbuat dosa, yang ada dalam pikiran mereka hanya menghakimi sesuai hukum Taurat. Hukum Taurat berkata kalau orang berzina mereka harus dilempari batu sampai mati. Mereka yang dalam pikiran mereka mau menghakimi, bunuh, sesuai dengan hukum Taurat katakan. Menghakimi. Coba saudara pikirin, kalau ada orang bersalah, misalnya di antara kita ini, atau hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan ketahuan melakukan pelanggaran, semua rame-rame mungkin mau menghakimi. Mungkin, ya kan? Kasak kusuk menghakimi, saudara. Atau bahkan mungkin sepakat, yuk diskorsing saja dari pelayanan. Benar apa benar? Wah, tidak layak dia melayani. Pasti mendorong saya, Pak, ayo lakukan hukum Taurat. Skorsing. Ya, kadang ada benar, kadang juga kita melihat sikon. Ya kan? Dikatakan menurut hukum Taurat dia harus lempari dengan batu. Ya. Coba perhatikan. Tapi kalau hal itu terjadi bagi kita, kalau orang lain kita lakukan Taurat, mata ganti mata, ya kan? Gigi ganti gigi. Coba bagi kita, ketika kita mengalami masalah yang sama, anak kita mungkin, saudara kita atau kita sendiri, mungkin ya berkesempatan melanggar sesuatu, ya, apa yang kita minta? Lakukan Taurat buat saya atau lakukan hukum kasih? Saudara, katanya anak Tuhan, kok nggak mengasihi? Kalau utang, wah gampang. Pada saat mau ditagih, lakukan hukum kasih dong. Saudara, nggak adil, saudara. Makanya satu wanita yang bersinar dibawa ke Tuhan Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi itu, yang oleh mereka, Tuhan Yesus dikatakan dalam beberapa saat, ya, dia membungkuk dan menulis di tanah. Mau tahu kenapa? Dia memberi waktu perkembangan sebenarnya. Dia menanti, memberi waktu perkembangan. Demikian juga berlaku pada kita. Di waktu perkenanan ini, apa pilihan kita? Tuhan tunggu perkembangan saudara dan saya. Oh, kok enggak tobat-tobat toh. Wangel bener tuturannya gitu kan. Orang tobat-tobat, ditunggu perkembangan dari kita. Tuhan beri kesempatan untuk kita bertobat. Kalau hari ini ya, kita masih terlibat dosa apapun, saudara, cepat minta ampun dan bertobat. Tinggalkan dosa tersebut tadi katakan. Ketika terang ada dalam hidup kita, kita bisa ya luput dari kegelapan. Baik saudara, makanya saya mau katakan keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan dalam doa saudara, dalam perenungan saudara, baca firman, rajin ibadah, kedekatan kita itu menjadi tolak ukur bagaimana kita mengambil keputusan. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, persoalan, kita semakin cari Tuhan atau semakin tinggalkan Tuhan. Diam di hadirat Tuhan atau kita mencari hadirat yang lain. Itu menjadi tolak ukur kita di dalam mengambil keputusan. Saudara ketika menghadapi masalah yang berat, coba saudara pikirkan, saudara cepat-cepat cari Tuhan atau cari pertolongan dari yang lain, saudara. Kalau sedang sakit,
Cepet-cepet doa dulu apa cepet-cepet cari obat? Saudara, ini contoh aja. Ya, makanya saya mau katakan mengapa ada orang yang hatinya tetap keras, watos, nggak mau datang ibadah lagi. Wes orang yang ibadah beda meneh. Nggak lagi punya kerinduan. Dulu melayani Tuhan, dulu cinta Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada lagi keintiman, nggak ada kasih lagi kepada Tuhan. Kasih yang defisit, kurang. Coba saudara perhatikan, pengantin baru. Ya. Kalau pengantin baru, ya, selalu ingin intim, ya kan? Maunya dekat. Ya. Benar gak saudara? Kenapa? Karena cinta. Makanya, mari saudara harus timbulkan lagi cinta mula-mulamu dengan Tuhan. Saya sering dengungan ini, saya yakin kita semua pernah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Itu harus dipertahankan. Harus benar-benar dijaga. Supaya apa? Supaya ketika kita dihadapkan dengan masalah, ya dua pilihan ini saudara. Dua pilihan dalam manusia ketika dihadapkan dengan masalah, dia semakin sengit atau dia semakin sadar akan dosa. Makanya ketika kita hidup di hadapan terang, maka terang itu akan menyinari kegelapan dan kegelapan dari kehidupan kita akan sirna. Dan ketika kita punya masalah persoalan, kita enggak mudah mengambil keputusan yang salah. Kita akan tetap ada di dekat Tuhan. Amin Bapak Saudara. Di masa perkenanan ini, mari kita semakin membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, semakin intens dengan Tuhan. Semakin kita memiliki gaya hidup yang menjalin kedekatan dengan Bapa, sehingga apapun kondisi kita hari ini, masalah apapun yang sedang menerpa kehidupan kita, keputusan kita tetap diam dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ya, Yeremia 17 ayat 13 mengatakan saudara, orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi ketika kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan sumber kehidupan. Maka sudah melihat banyak orang yang salah mengambil keputusan. Endingnya kita akan bisa melihat mereka hidupnya. Karena mereka meninggalkan air kehidupan, yaitu Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Saudara. Maka yang terakhir mari kita belajar untuk sebagai umat yang setia dan mengasihi Tuhan, kita belajar untuk tetap berdiam di hadapan terang. Nah ini cara. Kalau kegelapan ya ada di dalam terang, kegelapan itu nggak akan bisa bertahan. Kalau kita tetap berdiam di hadapan sang terang itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang terang. Kita nggak bisa dilingkupi, dikuasai oleh kegelapan. Mengapa banyak orang Kristen, orang terang katanya, tapi hidupnya gelap. Bukan badannya gelap ya. Pikirannya masih kotor, masih gelap. Suka makan uang gelap. Semua yang gelap-gelap. Ya kan? Istri gelap, anak gelap. Ya kan, saudara? Kenapa? Karena gak mau bertahan hidup di hadapan terang. Ayat 10 dan 11 mengatakan tadi saudara. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara perhatikan, saudara. Wanita ini tetap berdiam ya di hadirat Tuhan. Ini penting saudara untuk kita sadari. Kenapa kita harus tetap diam di hadapan terang? Supaya kita sadar. Kita sudah belajar bagaimana fungsi terang itu. Orang yang mengalami terang, dia sadar akan kesalahannya. Kalau dia masih dilingkupi oleh kegelapan, dia gak sadar bahwa dia itu berbuat dosa. Bertahun-tahun saya berbuat dosa, saya merasa tidak ada masalah. Kenapa? Saya belum diterangi. Tapi ketika terang itu tetap melingkupi engkau, maka engkau akan melihat kesalahan saudara. Ya aku salah ini enggak benar ini kacau, ini enggak benar, aku salah. Nah, kalau kita belum diterang, kita mesti menyalahkan orang lain. Saudara, karena kegelapan melingkupi orang tersebut.
Maka dikatakan penting kita tetap ada di hadapan terang. Supaya apa? Kegelapan tidak sanggup bertahan dalam kehidupan kita. Karena terang itu menyinari kegelapan. Dikatakan, firman Tuhan berkatakan, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, saudara. Mazmur mengatakan, dan orang berdosa tidak akan bertahan dalam kumpulan orang benar. Saudara, ketika saya orang-orang mungkin yang masih dalam kegelapan, dia akan jengah, akan enggak tahan ketika hidup di lingkungan orang benar. Aduh, rasanya enggak nyaman, saudara. Ngomongin firman terus, inginnya pergi, saudara. Kenapa? Hatinya masih belum connect, saudara. Masih dilingkupi dengan kegelapan. Makanya karena sadar hati nuraninya berbicara, wanita ini tetap bertahan, ya. Karena sadar tatkala hati nurani berbicara, ya, saudara, membuat wanita tersebut menyerah kepada Yesus. Hati nurani berbicara juga kepada orang-orang Farisi tersebut. Maka ketika Yesus berkata, kalau engkau tidak berbuat dosa, silakan melempari batu. Ada orang yang masih punya hati nurani, dia pergi. Satu demi satu pergi, saudara. Makanya saya katakan, mari jangan keraskan hati kita. Saat hati nurani kita masih bisa berbicara, itu bersyukur. Amin. Masih enggak hati nurani berbicara? Ya. Kalau hati nurani masih berbicara, bersyukur. Saat hati nurani berkata, ayo toh setialah cari Tuhan. Ayo setia ibadah, ayo melayani. Ya. Ayo lakukan, ampuni. Itu hati nurani, saudara. Kalau itu masih berbicara, bersyukur. Kalau sampai itu gak lagi berbicara, wah bahaya, saudara. Gunakan waktu yang ada. Saudara, walau mungkin saat itu wanita tersebut dicaci maki ketika mereka membawa datang pada Yesus, tapi ia berserah pada Yesus, saudara. Amin, saudara. Di dalam Petrus 1 Petrus 2 ayat 19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ketika ia dicaci maki, ia enggak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, tidak mengancam dan menyerahkan pada dia yang menghakimi dengan adil. Wanita ini sadar, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Ingat Bapak Saudara, kita sudah terima anugerah keselamatan dan kita dibebaskan dan dibenarkan. Tapi juga harus ingat, kita harus ingat ada bahaya dosa ketika kita menyia-nyiakan kasih karunia. Hari ini kita mendapat kasih karunia, waktunya tinggal sedikit. Mari kita gunakan kasih karunia yang Tuhan beri bagi kita semua untuk kita belajar, ya, pergunakan kesempatan. Gunakanlah kesempatan yang masih ada bagi saudara dan saya. Saudara sehat, ya, diberkati Tuhan. Gunakan semua kapasitas yang saudara bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan untuk diri kita masih saja, tapi bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Bapa di surga dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Makanya mari kita terapkan, ya, gunakan waktu kita, kesempatan kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang pertama, gunakan waktu perkenanan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dan tetap berdiam diri di hadirat Tuhan. Masalah boleh ada, tapi percayalah waktu Tuhan itu pasti terbaik bagi kita. Amin. Gunakan waktu yang baik selagi kita masih hidup ini. Saudara masih sehat semua? Gunakan waktu dengan baik. Amin. Mari kita bagi berdiri. Saya undang pelayan musik tampil ke depan. Kita nyanyikan lagu lama ini, saudara. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat. Sungguh-sungguh jahat. Mari hadapkan diri saudara pada Tuhan. Periksa diri kita masing-masing. Apakah aku sudah memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan? Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat.
sungguh jahat. Selamatkanlah waktu itu. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Baik saudara, nyanyi ini mengatakan mari kita jelmakan Yesus. Dan ketika Yesus terjelma dalam kehidupan kita, Yesus hidup dalam hidupmu. Buatlah dia menjadi Raja atas hidupmu. Bukannya Raja, menjadi Tuhan dalam hidupmu. Maka kita melihat sungguh hidup akan indah. Pertolongan, keselamatan, kesembuhan Tuhan siapkan bagi kita semua. Ketika kita menempatkan dia menjadi Raja dan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupku. Amin. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Jelmakan Yesus hidup. Amin. Yesus hidup di dalam hidupku. Hidup sebagai Raja dan Tuhanku. Sungguh indah. Sungguh indah. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami akan semakin hari semakin dibuat indah ketika Engkau terjelma dalam kehidupan kami. Ketika Engkau hidup dalam kehidupan kami, ketika kami tetap ada di dalam hadirat terang-Mu Tuhan. Masalah boleh ada, masalah boleh tetap mendatangi hidup kami, tapi kami tetap punya keputusan, kami tetap tinggal di dalam Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, karena apa? Karena Engkau hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami sadari kami butuh Engkau Tuhan. Engkau terjelma dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga terang itu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Menghilangkan segala kegelapan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Nama Bapa dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Raja dan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan. Amin.
limpah cinta